warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adhabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shay'un wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasawfa li-ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu 'alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Walladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha Dia kelihatan still ya, kelihatan nyata. أنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أنتم ما في السماء يرسل عليكم حسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكان الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي
يطلبها السماء فيأتيكم بماء معين. Memutuskan, menetapkan kesatu, membentuk komunitas pecinta Al-Quran di SMA Negeri 2 Malang, kompak semanda, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kecintaan serta pemahaman siswa terhadap Al-Quran. Kedua, komunitas pecinta Al-Quran di SMA Negeri 2 Malang memiliki tujuan untuk satu, membimbing siswa dalam membaca, memahami, mengamalkan ajaran Al-Quran. Dua, menanamkan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan norma dan budaya yang baik. Tiga, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerjasama antar siswa dalam kegiatan yang bernuansa Islam. Ketiga, susunan pengurus komunitas pecinta Al-Quran di SMA Negeri 2 Malang sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Keempat, komunitas pecinta Al-Quran di SMA Negeri 2 Malang akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Kajian rutin Al-Quran. 2. Tadarus atau khatmil Quran bersama. 3. Lomba-lomba dan pelatihan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Yang keempat, kegiatan lain yang mendukung pembinaan spiritual siswa. Yang kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Bismillah, membuat suasana sekolah menjadi adem. Kemudian Bismillah bisa membuat anak-anak kami yang beragama Islam mulai tertarik untuk lebih memperdalam ajaran agama Islam, termasuk introspeksi jiwa kita yang sudah tua bahwa belajar agama harus terus dilakukan. Yang terakhir, sekali lagi mohon atas dukungannya. Di sini tentunya dari segenap pengurus komite, karena Ustaz Zainal juga termasuk pengurus komite sekolah yang telah masuk siang menjadi penceramah. Mungkin akan bergantian dengan Prof. Asnawi, cuma tadi beliau ini tidak dapat hadir karena ada undangan rapat terbuka di kampus. Jadi sekali lagi mohon dukungannya Ustaz Zainal, ibu-ibu pengurus komite, juga tentunya anak-anak hebat saya. Bismillah, dengan nama Allah, apa yang kita cita-citakan yaitu anak-anak anggota pengurus dan anggota komunitas pecinta Al-Quran yang terdiri dari gabungan anak hafiz dan hafizah bisa semakin memberi teladan dan inspirasi bagi teman-teman kalian yang tentunya perlu dibuatkan lagi terkait dengan semangatnya dalam membaca Al-Quran dan mempelajari isi dari Al-Quran. Juga pada teman-teman saya ketika mohon supportnya, dukungannya. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita, petunjuknya kepada kita, ridhonya kepada dosa kita, sehingga bisa memberi manfaat seperti yang kita harapkan. Janganlah buang sampah sembarangan, karena akan membahayakan banyak orang dan lingkungan. Janganlah kalian tinggalkan Al-Quran, karena isinya merupakan petunjuk hidup bagi banyak orang. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li bihi ashtafi min kul lidai wa nuruhu dalilun liqalbi ain. Mudah-mudahan anak-anak kita yang benar-benar punya niat membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran benar-benar dibimbing oleh Allah, salah satunya dengan
istiqomah. Bagaimanapun juga keluar dari SMA N2 ini tetap istiqomah bersama Al-Quran. Jadi profesor, doktor, insinyur, atau profesi apapun, mulia tetap bersama dengan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran itu memang kalau menurut bahasa kan qara'a yaqra'u Qur'an. Jadi bacaan yang tidak seperti bacaan pada umumnya. Kalian kalau membaca WA belum tentu dapat pahala. Kalian kalau membaca koran belum tentu mendapatkan pahala. Tapi kalau membaca Al-Quran walaupun cuma satu ayat itu sudah berpahala. Itu bedanya. Makanya seringlah baca walaupun itu hanya satu ayat. Karena ada motivasi seperti itu, akhirnya bacanya cuma satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Shadaqallahul Adzim. Nah ini namanya agak kurang beres ini orangnya ini. Ini hanya mengambil intisarinya saja. Tetapi perlu kita dalami berikutnya. Apa karakteristik atau ciri daripada Al-Quran? Ciri Al-Quran itu pertama adalah wahyunya Allah, bukan wahyu ning tias. Kalau wahyu ning tias yang ngomong, kalian itu boleh tidak percaya. Tapi kalau wahyunya Allah, panjenengan harus yakin dan percaya. Ini firman Allah, bukan firman Utina. Kalau firman Utina yang ngomong, kalian boleh tidak percaya. Tapi kalau firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian harus sami'na wa ata'na. Marmut akeh dagingi, wong sing manut akeh penake. Ini gak percaya jenengan cekel temenanan Quran ini. Yang kedua, ciri khasnya mudah. Karena itu Al-Quran siapapun akan mampu membacanya kalau dia punya niat untuk mendekati Quran. Buh niku cilik kaya apa, atau muda ataupun sudah sepuh. Makanya ada pengajian lansia di Trenggalek, ada pengajian lansia yang datang ukurannya 60, 80 sampai 90 tahun. Jadi ketika ngaji itu ya tidak karu-karuan, tapi ternyata dia akhirnya juga bisa membaca Al-Quran. Mulai dari alif ba ta padahal seperti itu. Yang ketiga, yang namanya Al-Quran itu cirinya adalah yang membawa salah satunya adalah malaikat Jibril. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan ini ada Quran terbaru dibawa oleh malaikat Zabaniyah. Jadi jangan percaya ini Quran terbaru kok malaikatnya malaikat Zabaniyah. Ini gimana? Yang keempat, paling tidak Al-Quran itu selain mudah, uslubnya, bahasanya susah untuk dipelajari. Bahkan sampai kemudian beribu-ribu tafsir itu tidak akan mampu menuliskan makna yang sebenarnya dari Al-Quran. Makanya satu ayat 1000 tafsir. Jangan heran kalau ada orang yang memahami cuma satu ayat, tapi kemudian hanya tafsirnya singkat, akhirnya yang terjadi adalah pengeboman. Kenapa? Karena satu ayat itu digunakan untuk menjadi doktrin dirinya, bahkan untuk mengkafirkan orang lain, sampai kemudian berani ngebom hanya gara-gara satu ayat. Makanya ini nanti saya jelaskan sedikit saja. Ini saya singkat. Terus berikutnya nomor keberapa sampai lupa saya. Nah, wis kata itu wis. Ya, itu ciri karakteristik Al-Quran. Berikutnya mukjizat. Ini satu-satunya mukjizatnya Rasulullah SAW yang sampai sekarang kita rasakan. Rasulullah, kalau kalian baca Sirah Nabawiyah, kalian kan tahu Rasulullah di saat ada orang yang kemudian kehabisan air, maka orang yang kemudian ketika mengetahui Rasulullah di sela-sela jarinya keluar air kemudian bisa dipakai untuk wudhu. Bulan bisa
Lah, mukjizatnya Rasulullah yang seperti itu tidak bisa kita rasakan saat ini. Ayo coba anak SMN 2, ada nggak yang bisa memanggil pohon? Kalau Rasulullah ta'al. Jadi pohon itu dipanggil tercerabut berjalan. Itu yang namanya pohon. Mukjizatnya Rasulullah. Tapi coba jenengan panggil begini, insya Allah nggak jadi jalan, malah kamu ketiban kambil. Karena itu kelapanya langsung mau jatuh ke kalian, itu beda. Tapi ini nak, Al-Quran luar biasa, sehingga kemudian sampai sekarang kita bisa merasakan mukjizatnya Rasulullah yang membuat dingin kita semuanya. Ayo, Al-Quran dibaca pada waktu senang, kira-kira bisa dinikmati mana? Bisa. Al-Quran dibaca pada waktu susah, pantas apa enggak? Kalian takziah membaca Al-Quran, pantas. Kalian sedang dalam keadaan suka alias mungkin ulang tahun, baca Al-Quran juga pantas. Kan begitu. Makanya kemudian tadi ada yang di sini terus membaca Tabarok, ya, surat Al-Mulk, ya, itu insya Allah yang bisa hafal dijauhkan dari fitnah kubur, siksa alam kubur, alam barzakh. Amin ya robbal alamin. Makanya penting banget, salah satunya kirim doa ini, awali dibacakan itu biar nyambung. Al-Quran itu yang langsung nyambung masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur gitu. Kalau Al-Fat nggak bisa masuk, paling masuknya di parkiran pemakaman umum gitu, tapi tidak bisa masuk ke alam barzakh. Bersama Al-Quran kita teguhkan iman, setiap ayatnya hadirkan kedamaian dalam sujud panjang.